Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tasya Hetul Aulia dengan ID 1076179 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Syekh Kuala. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali lagi di REMI yang akan membahas tuntas segala problematika yang sedang dihadapi oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang persahabatan antara cewek cowok atau dua lawan jenis yang tanpa melibatkan perasaan. Itu sebenarnya benar enggak sih? Langsung saja kita datangkan bintang tamu kita hari ini, yaitu Mbak Nur Sukmawati dari Universitas Brawijaya Malang. Baik, kepada Mbak Nur Sukmawati kami persilahkan. Halo semuanya, kenalin aku Nur Sukmawati dari Universitas Brawijaya Malang dengan nomor ID 1066628 program studi ilmu pemerintahan. Oke, Mbak Sukma, apa kabar nih Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Caca gimana hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Mbak Sukma karena mau menyempatkan waktu untuk berhadir di podcast kita hari ini. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya Mbak Sukma, jadi pada hari ini kita tuh bakal ngebahas tentang persahabatan dua lawan jenis atau cewek cowok yang tanpa melibatkan perasaan. Itu gimana sih kalau menurut Mbak Sukma? Kira-kira benar nggak sih ada yang gitu? Kalau menurut aku pribadi, mengenai persahabatan dua lawan jenis tanpa melibatkan perasaan itu beneran ada dan terjadi, dan itu terjadi di aku sendiri. Aku punya teman, sahabat cowok dari kita SMP sampai sekarang kita kuliah. Kurang lebih udah 7 tahun lebih kita temenan, sahabatan, dan nggak ada perasaan apapun antara kita, dan sampai akhirnya sekarang kita punya pasangan masing-masing pun ya udah aja gitu. Kita nggak punya perasaan apa-apa. Nggak punya perasaan apa-apa, 7 tahun lama loh Mbak. Tahan banting ya. Kayak udah. Oke, nah, berarti kalau sekarang sampai kuliah ya, itu kuliahnya itu di daerah yang sama atau udah mulai LDR-an nih? Aku kuliah di Malang, dia tetap di Tangerang. Dia kuliah di Tangerang, jadi kita beda kota. Oke, beda kota berarti LDR ya. Nah, kalau kayak tadi nih Mbak Sukma bilang hubungan kalian, komunikasi kalian itu baik-baik saja, berarti kan ini kayak ujian pertama ya selama persahabatan kalian tuh kalian harus LDR-an gitu. Nah, gimana sih cara kalian berdua tuh quantity time bareng selama sudah sibuk di dunia perkuliahan? Iya, bener banget Mbak Caca. Ini kayak hal yang baru dalam pertemanan kita. Karena awalnya bener-bener dari SMP sampai SMA tuh yang satu kota dan kemana-mana bisa berdua, kayak bisa saling mengandalkan, bisa minta jemput kapan aja, bisa ketemu kapan aja gitu, terus tiba-tiba beda kota. Kita komunikasinya waktu itu tetap berjalan lancar sebenarnya. Bener-bener kayak ya udah kita sebatas teleponan, WhatsApp, buat cerita gimana hari-hari kita dan keseharian kita kayak gitu sih, dan itu daily, kayak setiap hari kita saling cerita gimana keseharian kita gitu sih. Oke, berarti quantity time-nya masih ada ya walaupun udah mulai LDR-an. Nah, pernah nggak sih kayak ngerasa kehilangan sosok sahabat yang tadinya udah kayak hak milik gitu loh. Dia tuh temen gue gitu kan. Jadi Iya. pernah nggak sih ngerasa kayak kehilangan dan itu sejak kapan tuh kira-kira? Ini pernah banget dan ini terjadi di persahabatan aku ini juga. Itu di pertengahan semester 3, di mana saat dia punya, pacar, punya pasangan akhirnya. Selama kita temenan ini belum ada yang saling punya pasangan, terus tiba-tiba dia punya pasangan, punya kehidupan baru, punya temen cerita baru lah. Dan sampai akhirnya mungkin karena ada kecemburuan juga di pacarnya ini, karena kedekatan aku sama dia mungkin terlalu dekat gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk komunikasi kita cukup sampai di sini, dan kita bisa tetap temenan, tapi untuk sekadarnya aja, dan kalau ada hal-hal penting aja gitu. Udah nggak bisa jadi teman cerita yang setiap hari telepon, setiap hari ngechat, kayak gitu udah. Yang bisa jadi 911 saat kamu sedih itu udah nggak bisa. Jadi kayak itu sih momen tersedih antara persahabatan kita ini saat dia
punya pasangan gitu. Dan akhirnya bersama pasangannya lah. Prioritasnya udah beda nih. Iya, udah beda ya. Kayak pernah nggak sih ngerasa cemburu karena dia lebih memprioritaskan pasangan dia yang tadi itu? Kalau cemburu sih enggak ya. Cuma sedih aja merasa kehilangan sosok yang tadinya ada banget gitu. Bisa kita andalkan. Terus tiba-tiba nggak ada. Itu aja sih. Tapi kalau cemburu enggak sih. Karena lebih menerima aja kali ya. Karena mungkin aku juga memposisi. Kalau aku ada di posisi ceweknya juga mungkin aku nggak akan terima cowok aku lebih punya kedekatan dengan cewek lain juga sedekat itu mungkin kayak gitu. Nah, Jadi aku lebih sebenarnya itu sih yang maksudnya kayak belum masuk akal ya kalau di akunya nih. Karena kan aku juga pernah ada di cerita persahabatan cewek-cewek, tapi aku bisa baper loh. Kok mbaknya bisa nggak baper sih? Apalagi kalau dia tuh punya pacar kayak gimana ya? Dia kenal sama cewek baru aja tuh udah mulai, kamu tuh ngapain sih kayak kenalan sama dia gitu gak sih? Oh, udah ada kayak hak milik ya, lo Iya punya kan, gue gak boleh kenalan sama orang lain. kan tadi udah apa-apa berdua gitu bareng, tiba-tiba kayak dia kenal sama cewek baru dan memprioritaskan orang lain, aku yang duluan kenal sama kamu Iya. gitu, masa ditinggalin? Berarti memang nggak punya perasaan kayak gitu? Enggak sih, aku bener-bener nggak ada perasaan kayak cemburu atau gimana tuh nggak pernah ada. Cuma bener-bener ya udah kalau dia mau dekat sama siapapun tuh malah aku selalu support kayak malah aku kayak lu lagi dekat sama siapa kayak gitu selalu menanyakan dia lagi dekat sama siapa malah dia kadang kayak gebetan gue lagi ngambek nih kira-kira ngasih apa ya dan itu dia selalu nanya ke aku kayak bener-bener dan itu nggak ada rasa cemburu di akunya kayak malah aku seneng ternyata sahabat aku nih akhirnya punya pacar gitu. Oke. Nah, terus nih ya, kan berarti sekarang posisinya udah lama ya, agak renggang gitu persahabatannya. Jadi kira-kira kalau suatu saat tuh salah satu dari kalian putus, kebayang nggak sih bakal mau memulai kembali membangun komunikasi seperti sebelumnya gitu? Karena sekarang posisinya kita udah sama-sama punya pasangan ya, udah sama-sama punya kehidupan masing-masing dan emang sekarang aku semester 7 dan aku udah memutuskan untuk tidak terlalu intens berhubungan sama dia kayak dulu lagi itu dari pertengahan semester 3 jadi udah cukup lama, udah hampir 2 tahun kita nggak komunikasi kayak dulu lagi, kayaknya nggak ada sih, nggak ada pikiran buat mau berhubungan kayak dulu lagi, mungkin ya udah kayak sekarang aja sebatas teman, kenal, kayak gitu aja sih. Wah, luar biasa sekali ya Mbak. Berarti kalau suatu saat bakal kehilangan dia 100% karena kan tadi sama-sama udah milih jalur hidup masing-masing ya, masing-masing punya pasangan, masing-masing punya hati yang harus dijaga. Itu gimana tuh perasaan Mbaknya? Kalau ditanya siap nggak untuk kehilangan dia 100%, sebenarnya dari awal dia ngomong untuk udah nggak bisa lagi komunikasi intens sama aku di awal semester, di pertengahan semester 3 saat dia punya pacar itu, aku udah siap kehilangan dia 100% karena aku ngerasa, oh dia udah jadi milik orang lain dan gue harus menerima itu karena dia bukan punya gue gitu. Jadi kayak ya udah. Gila banget ya. Oke. Terus sekarang kan lagi pandemi nih ya, selama 2 tahun, sejak 2019, 2020 ya yang kita mulai didaringkan Iya. ya. Nah, itu selama daring, Mbak Sukmanya kembali ke Tangerang atau masih di Malang nih, Mbak? Dari corona ke Indonesia tuh bulan April awal dan aku April akhir udah balik ke Tangerang. Oke, berarti itu gimana sih selama daring? Apakah komunikasi Mbak sama sahabat itu semakin membaik atau masih seperti komitmen di awal kalian tadi gitu? Komunikasi kita masih sama aja ya dari sebelum pandemi dan aku di Malang dan semenjak kejadian yang pertengahan semester 3 yang itu selama aku di sini pun kita nggak pernah komunikasi, kita paling ketemu tuh kalau reuni SMP karena kita satu SMP bareng, paling kalau reuni SMP terus
chatan kalau emang ada yang mau ditanyain, ada yang penting untuk diobrolin, kayak gitu aja. Bener-bener nggak ada yang gimana-gimana. Dan tahu kabar sebatas dari sosial medianya aja gitu. Walaupun kita udah satu kota ya. Oke, berarti memang nggak ada peluang sama sekali untuk bisa seperti sebelumnya ya Mbak ya? Iya. Oke, bagus banget sih tapi dari pengalamannya Mbak Sukma ya, karena kan kalau dilihat rata-rata bahkan mayoritas dari remaja-remaja di Indonesia itu untuk membangun persahabatan antar lawan jenis itu banyak banget yang gagal tanpa melibatkan perasaan ya Mbak ya, termasuk saya sendiri nih sebenarnya karena kayak, ih nggak mungkin banget sih aku ngebiarin dia jalan sama cewek lain, ya mungkin kalau di depan dia tuh bilang, "Iya nggak apa-apa pergi aja," Nggak gitu, tapi apa-apa, sebenarnya aku tuh nggak suka gitu loh. Gitu. Oke, nah, bagus banget ya, dari pengalaman Mbak Sukma tadi. Gimana nih Mbak Sukma kalau, ada nggak sih Mbak Sukma yang kayak mau disampaikan ke remaja-remaja Indonesia sekarang tentang persahabatan cewek cowok itu untuk nggak ngelibatin perasaan gitu? Berdasarkan pengalaman Mbak Sukma sendiri. Sebenarnya kalau untuk pertemanan antara lawan jenis tanpa melibatkan perasaan, gimana caranya? Lebih ke tahu diri aja sih, oh kita temenan, lebih mengontrol perasaan untuk tidak lebih dari itu. Tapi namanya perasaan nggak ada yang tahu juga sih, bisa tumbuh kapan pun seiring berjalannya waktu ya kan. Tapi kalau bisa dicegah ya lebih baik dicegah, karena perpisahan dengan sahabat karena punya pasangan masing-masing itu menurut aku masih lebih baik daripada perpisahan dua sahabat karena hubungannya yang lebih jauh abis itu berpisah itu kayak udah bye, sahabatannya udah hilang gitu aja gitu. Oh, iya iya iya, bener bener. Bener banget sih, Mbak, ya, karena kan kalau misalnya kita putus dari teman sahabat kita tadi tuh kayak, udahlah, udah nggak usah lagi komunikasi sama dia gitu ya. Oke, Dan bagus itu bisa banget. kayak nggak, dan kalau dari teman sahabat abis itu jadi pacar itu juga bisa menghancurkan circle pertemanan yang lain gitu. Kadang gini gak sih, kalau kita tuh putus sama orang, kita tuh nggak mau ada dia gitu. Kalau ada dia kita nggak mau gitu. Jadi Oh, kayak iya iya. merembet gitu. Kalau lagi ngumpul, ada dia nggak? Dia ikut nggak? Kalau ada dia gue males lah, nggak mau dateng kayak gitu. Jadi nanti renggang ke semuanya gitu. Iya iya, bener 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 banget. Jadi kalau di sini kita lihat, bahwa, Mbak Sukma ini lebih suka sama ya kalau dibilang kayak perdamaian aja gitu ya, walaupun kita pisah, tapi secara baik-baik gitu. Iya. Oke, bagus sekali. Berarti teman-teman di sini kita bisa tahu bahwasanya pertemanan antara, dua lawan jenis ataupun cewek cowok itu bisa saja terjadi tanpa melibatkan perasaan, itu tergantung dengan bagaimana cara kita memposisikan diri sebenarnya. Komitmen pada diri sendiri bahwa dia adalah teman, apapun yang saya lakukan itu adalah untuk teman saya. Satu lagi jangan baperan, jangan pernah ngelibatin perasaan karena ya nanti di akhirnya Itu kita sih. bakal ngerusak semua yang udah pernah kita bangun sama-sama. Oke, teman-teman, hari ini saya rasa kita sudah mengupas tuntas tentang persahabatan antar cewek cowok yang tanpa melibatkan perasaan, langsung dari teman kita di Universitas Brawijaya Malang. Kayaknya udah cukup deh sampai di sini ya Mbak ya. Udah nggak ada lagi yang harus Iya, kita sampaikan ya. Kayaknya udah tuntas pembahasan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap bersama kami di Remi Permasalahan Remaja Indonesia. Baik, saya selaku moderator pada hari ini, saya undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.